Dalam kehidupan ini, kemampuan untuk mengukur perasaan orang lain adalah salah satu aspek penting dalam kecerdasan emosional kita. Bayangkan, saat kita bertindak atau berbuat sesuatu, apakah kita bisa merasakan atau memahami bagaimana perasaan orang lain akan terpengaruh oleh tindakan kita? Apakah yang kita lakukan akan membuat orang lain merasa baik atau malah buruk? Ini adalah keterampilan yang berkembang seiring dengan usia dan kedewasaan kita. Dewasa rasa mengacu pada kemampuan untuk menilai dan mempertimbangkan perasaan orang lain, serta dampak dari tindakan kita terhadap mereka. Seiring bertambahnya usia, kemampuan kita untuk menggunakan alat pertimbangan rasa, baik itu rasa nikmat atau derita, akan semakin matang. Seorang wanita dan pria sedang berbicara dengan penuh kasih sayang. Percakapan ini mencerminkan komunikasi yang penuh pengertian dan rasa. Ini adalah contoh nyata dari dewasa rasa. Ketika kita mengerti perasaan orang lain, kita lebih cenderung untuk berbicara dan bertindak dengan cara yang positif, yang tidak hanya memperhatikan kebutuhan kita sendiri, tetapi juga perasaan orang lain. Saat kita dewasa, kita tidak hanya mengandalkan diri kita sendiri dalam mengambil keputusan. Kita juga memperhitungkan bagaimana orang lain akan merasakannya. Hal ini menunjukkan perkembangan dalam kemampuan empati kita, yang akan sangat berpengaruh dalam hubungan kita dengan orang lain, baik itu keluarga, teman, ataupun rekan kerja. Seiring berjalannya waktu, kita mulai lebih peka terhadap perasaan orang lain. Saat kita semakin dewasa, kita akan semakin mengerti diri kita sendiri dan menghargai pandangan serta perasaan orang lain. Hati dalam gambar ini simbolis dari kemampuan kita untuk merasakan dan menilai, bukan hanya berdasarkan diri kita, tetapi juga berdasarkan perasaan orang di sekitar kita. Hati yang terbuka memungkinkan kita untuk memahami rasa nikmat atau derita yang mungkin dirasakan oleh orang lain akibat tindakan kita. Perlu dicatat penting bahwa keterampilan dewasa rasa ini bukanlah hal yang instan. Juga bukan berarti harus cukup berumur baru bisa memilikinya. Bahkan usia anak-anak pun bisa. Ingat bagaimana kodrat manusia tersusun dari nasib, bimbingan roh, faktor sifat turunan orang tua, dan lingkungan bertumbuh. Dewasa rasa memampukan pribadi untuk menghindari tindakan yang dapat menimbulkan rasa sakit pada orang lain, dan lebih banyak melakukan hal-hal yang bisa membawa kebahagiaan. Selain itu, dalam dewasa rasa, kita juga belajar untuk mempertimbangkan pendapat, pandangan, serta perasaan orang lain sebelum bertindak. Ini bukan hanya tentang apa yang kita rasakan, tetapi juga tentang bagaimana orang lain merasakannya. Ketika kita semakin bijaksana, kita tahu kapan harus berbicara, kapan harus mendengarkan, dan bagaimana kita bisa bertindak agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Keterampilan ini sangat berharga dalam kehidupan sosial kita, baik dalam keluarga, teman-teman, maupun di tempat kerja. Semakin kita mengerti diri kita sendiri, semakin kita mampu memahami perasaan orang lain, yang pada akhirnya akan membuat hubungan kita semakin harmonis dan terpenuhi. Jadi, dewasa rasa mengajarkan kita untuk lebih mendengarkan, memahami, dan mempunyai empati terhadap orang lain. Ini bukan hanya tentang apa yang kita lakukan, tetapi juga tentang bagaimana kita membuat orang lain turut merasakan rasa nikmat dari perbuatan kita. Dengan kemampuan untuk mengukur perasaan orang lain, kita akan lebih bijaksana dalam bertindak, dan rezeki dalam bentuk hubungan yang lebih baik dan lebih penuh kasih akan datang dengan sendirinya.